Pada kesempatan kali ini akan mereview sekaligus membahas sebuah film horor terbaik yang berasal dari negara Turki. Sebuah film yang diangkat berdasarkan kejadian nyata dari kehidupan masyarakat Turki yang berjudul Sicin 2014. Dalam artinya Sicin adalah sebuah kitab untuk mencatat semua dosa-dosa manusia. Film ini pun sangat kental dengan agama dan syarat akan pentingnya manusia untuk tidak bersekutu dengan setan. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Ajnur. Ketika cintanya bertepuk sebelah tangan, Ajnur meminta bantuan kepada seorang dukun. Tak tanggung-tanggung, Ajnur pun berniat untuk membunuh istri dan pria yang menjadi idamannya itu. Senekat gitu ternyata jika berkaitan dengan cinta. Yang jelas kesananya berujung peradukan. Berhasilkah Ajnur mendapatkan cinta yang ia idamkan tapi berbalut ilmu hitam? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali oleh sebuah hadis tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah sakit selama beberapa hari. Karena tidak diketahui jenis penyakitnya, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasul bahwa seorang Yahudi telah melakukan sihir dengan membungkus rambut Rasul lalu membuangnya ke sebuah sumur. Jibril pun berkata, kirimlah orang untuk mengambilnya. Kemudian Rasul pun mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menemukannya. Setelah Ali membuka bungkusan tersebut, Rasulullah pun kembali membaik dan sehat seperti sedia kala. Selepas kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas agar manusia memanfaatkannya untuk melawan sihir-sihir setan. Dan film Sicin pun baru dimulai. Kemudian scene berlanjut ke rumah seorang Kang Dukun. Di dalam rumah tersebut, seorang wanita yang bernama Ajnur sedang menunggu untuk bertemu si Dukun. Tak lama ia menunggu, seorang asisten Dukun mengajak Ajnur bersama temannya untuk masuk. Setelah mereka bertemu, tapi anehnya Kang Dukun menyuruh mereka untuk membaca doa terlebih dahulu. Setelah pembacaan doa selesai, Ajnur pun menceritakan maksud kedatangannya, di mana pada saat itu ia sedang ketiban lope dengan sepupunya sendiri yang bernama Kudret. Ajnur pun bertanya apakah ia bisa menikah dengan Kudret yang tak mencintainya sama sekali. Lalu Kang Dukun pun memulai penerawangannya. Lalu tiba-tiba tanpa diduga temannya kerasukan jin, lalu berkata, Kudret adalah saudaramu. Dia bukan suami yang tepat untukmu dan dia hanya akan mendatangkan malapetaka. Kemudian Kang Dukun berpesan agar Ajnur menjauhi Kudret karena Kudret adalah kunci kematian Ajnur. Singkat waktu, 12 tahun sudah berlalu. Ajnur dan Kudret tidak ditakdirkan untuk menikah. Mereka pun memiliki pasangannya masing-masing. Di sebuah tempat jagal ayam, Ajnur yang kini sudah menjadi janda mendatangi Kudret. Rupanya Ajnur sedang marah besar karena Kudret sudah lama tak menemuinya. Apalagi saat ini Ajnur sedang hamil oleh Kudret. Oh, ternyata pengadukan main belakang sudah mereka lakukan. Dengan kata lain, selama ini mereka menjalin hubungan gelap. Kudret pun ikut marah melihat Ajnur yang selalu mendatanginya karena ia takut skandalnya diketahui orang-orang. Lalu ia menyuruh Ajnur untuk menggugurkan kandungannya saja. Mendengar perintah tersebut, sontak Ajnur tambah emosi karena sebenarnya ia ingin anak dari Kudret itu lahir. Emosi yang sudah memuncak membuat Kudret menggaplok Ajnur. Kudret pun merasa bahwa Ajnur sengaja hamil supaya bisa dinikahinya, padahal salah dia sendiri yang cerot di mana karep. Tapi tiba-tiba tanpa diduga, Ajnur mengalami pendarahan di lubang praharanya. Kudret pun panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, ketika berada di rumah sakit, Kudret mengatakan bahwa Ajnur mengalami keguguran. Ajnur pun kaget saat mendengarnya. Ia pun marah karena merasa Kudret telah membunuh anak mereka dengan tamparan abrosisasinya. Melihat sikap Ajnur, Kudret mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan pergi dan meminta Ajnur untuk tidak mendatanginya lagi. Mendengar ancaman pria idamannya tersebut, Ajnur pun memohon kepada Kudret untuk tidak meninggalkannya. Akan tetapi Kudret kekeh dan segera meninggalkan kekasih gelapnya itu. Colokleos is real.
Di keesokan harinya, Aznur yang tinggal di rumah mertuanya berniat untuk mendatangi Kang Dukun yang dulu pernah ia temui. Ia pun berbohong kepada mertuanya dengan akan pergi menginap di acara hajatan saudaranya. Si mertua pun mengingatkan Aznur untuk tidak pergi sendirian, karena bagi seorang janda itu tidak baik. Tuh dengerin, bukannya malah didagangin dan jadi gelar sarjana janda geol TikTok. Akan tetapi, Aznur yang bangor tetap kekeh dengan niatannya itu dan tak menghiraukan perkataan sang mertua. Kemudian Sin beralih ke rumah Kudret. Pada saat itu, anaknya yang bernama Caida sedang menangis. Kemudian, istri Kudret yang bernama Nisa bertanya kenapa. Lalu bocah tunanetra tersebut mengatakan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi kepadanya. Ia pun meminta ibunya untuk tidak mengatakan apapun kepada sang ayah. Apa itu? Kita lihat saja nanti. Kembali ke Aznur. Setelah seharian OTW, akhirnya ia sampai di tempat si Kang Dukun. Setelah menceritakan semua yang terjadi, si Dukun menyalahkan Aznur yang dulu tidak mematuhi kata-katanya untuk menjauhi Kudret. Ia pun meminta maaf karena tidak bisa menahan nafsu gabrut yang begitu membara kepada Kudret. Kemudian, Aznur mengatakan bahwa bagaimanapun caranya, kali ini ia harus mendapatkan lope Kudret. Mendengar permintaan langganannya tersebut, mau tak mau Kang Dukun pun berusaha untuk membantunya. Lalu, si Dukun berniat untuk menyihir Nisa dengan cara memasukkan jin Anzar ke tubuh Nisa, di mana jin yang membenci Islam tersebut akan menahan roh Nisa selama 5 malam, hingga kemudian jin Anzar akan membunuhnya di malam kelima. Santet Turki istilahnya. Tak cuma Nisa, jin akan mempengaruhi semua yang memiliki ikatan darah dengan Nisa sampai terbunuh. Lalu, si Dukun akan memulai ritualnya dengan melakukan kegiatan ilmu hitam, dengan menulis ayat suci di kaki mayat yang baru dikubur dan membungkusnya dengan usus babi. Kemudian, si Dukun pun menyuruh Aznur untuk membawakan rambut dan darah dari Nisa. Setelah menyanggupi persyaratannya, Aznur meminta si Dukun untuk segera melakukannya. Tak lama kemudian, Aznur langsung OTW menuju ke rumah Nisa. Sementara itu, si Dukun bergegas ke pemakaman. Dengan ditemani asisten cantiknya, ia mencari mayat yang baru dikubur. Setelah menemukan kuburan yang dicarinya, si Dukun langsung menggali kuburan tersebut. Lalu, si Dukun pun bergegas mengambil bagian kaki dari mayat itu. Di keesokan harinya, dengan alasan silaturahmi, Aznur tiba di rumah Nisa. Aznur pun disambut Nisa yang terlihat senang dengan kedatangannya. Tak cuma Nisa, Caida pun senang saat mengetahui sang bibi telah datang. Terlihat mereka pun sangat akrab dengan kebersamaannya. Lalu Aznur berniat untuk pergi ke WC. Dan tak lain, itu hanya pura-pura saja. Karena sesampainya di WC, Aznur bergegas mencari rambut Nisa. Dan benar saja, Aznur menemukan rambut yang ia cari. Dirasa rambut belum tentu milik Nisa, Aznur pun membawa softtek yang ada darahnya, karena sudah pasti itu milik Nisa. Singkat waktu, malam pun tiba. Setelah mendapat apa yang dicarinya, Aznur pun langsung pamit. Saat melihat Caida, Aznur terlihat bersedih seolah dalam dirinya masih ada rasa kasihan kepada keponakannya tersebut, karena akan ikut terbunuh oleh rencana jahatnya. Di keesokan harinya, Aznur memberikan semua persyaratan ke si Dukun. Setelah bahan-bahan sudah siap, sang Dukun pun memulai ritual pemanggilan jin Anzar. Ternyata kedatangan jin Anzar membuat seisi rumah berguncang. Kemudian si Dukun kembali mengatakan bahwa di malam kelima Nisa pasti akan modar. Singkat waktu, di malam pertama, Sin kembali ke rumah Nisa. Seperti biasa, di sepertiga malam Nisa terbangun untuk melakukan sholat tahajud. Betapa kagetnya Nisa saat melihat kepala babi berjatuhan dari langit-langit rumah. Ia pun kaget dan kabur. Di keesokan harinya, Nisa menceritakan kepada ibunya yang sedang terbaring stroke.
Setelah kejadian semalam, Nisa merasa ada yang berbeda dengan dirinya. Ia pun tidak mengerti dan meminta sang ibu untuk mendoakan keselamatannya. Setelah merawat ibunya, Nisa beres-beres di kamar Syeda. Lalu ia mendengar suara-suara aneh dari kolong kasur. Saat ia periksa, Nisa menemukan sebuah boneka milik Syeda. Tapi tiba-tiba rupanya jin sudah mempengaruhi Nisa dan membuatnya menjadi setengah gila hingga memakan rambut boneka milik anaknya. Kemudian saat Kudret pulang kerja, Nisa yang sudah kembali normal membicarakan keanehan yang ia alami. Akan tetapi Kudret malah marah-marah dan menganggap itu semua omong kosong kepada Nisa yang percaya dengan tahayul. Di malam kedua, Sin beralih ke rumah Aznur. Aznur yang sedang tertidur akhirnya terbangun oleh suara aneh di dalam kamarnya. Betapa kagetnya Aznur saat mengetahui suara tersebut berasal dari sosok yang menyerupai suaminya. Sosok itu pun berkata, "Aku bunuh diri karena kamu yang lebih mencintai Kudret daripada suamimu sendiri." Lalu sosok suaminya pun menunjukkan kematiannya dengan menyayat urat nadinya sendiri. Entah halusinasi atau mimpi, Aznur pun heran dengan keanehan tersebut. Di keesokan harinya, setelah memandikan ibunya, Nisa mengecek bubur sumsum kesukaan sang ibu. Sambil menunggu matang, ia membuang dulu air bekas mandi tadi. Tanpa Nisa sadari, ibunya tiba-tiba bisa berjalan ke arah dapur. Rupanya, jin kini mengincar ibu Nisa. Saat Nisa kembali ke dapur, tanpa diduga ibunya mengguyur badannya pakai bubur panas hingga membuatnya mati seketika. Kejadian itu pun jelas membuat Nisa histeris. Kemudian Sin berada di malam ketiga. Setelah kematian ibunya, acara tahlilan pun digelar. Kesedihan Nisa pun sangat terlihat. Ia pun merasa heran jika teringat ibunya yang tiba-tiba bisa berjalan dan mandi bubur panas. Ketika acara sudah selesai, Kudret yang masih berada di luar berusaha untuk masuk. Kudret pun heran dengan pintu yang tiba-tiba terbuka sendiri. Lalu suasana rumah terlihat aneh, apalagi saat Kudret mendengar suara yang memanggil-manggilnya. Ia pun mencari sumber suara ke lantai atas. Kemudian Kudret pun kaget saat melihat beberapa orang seperti sedang berdoa. Dengan perlahan ia mendekatinya. Tapi tiba-tiba dalam halusinasinya, Kudret seolah dihantui dosanya yang sudah melakukan perselingkuhan. Tapi untungnya, panggilan dari Chaida membuat Kudret kembali tersadar. Di keesokan harinya, setelah kejadian semalam, Kudret akhirnya percaya dengan semua yang dialami Nisa. Ia pun berniat untuk menemui seorang ulama, karena siapa tahu saja ia bisa membantu mereka. Singkat cerita, Kudret bertemu dengan seorang ulama di daerahnya. Kemudian Kudret langsung menceritakan semua yang Nisa alami. Ulama itu pun mengatakan bahwa Nisa sedang kerasukan jin jahat. Mendengar hal tersebut jelas membuat Kudret pun kaget. Lalu Kudret meminta ulama itu untuk membantu istrinya. Dengan senang hati, ulama itu pun akan berusaha membantu keluarga Kudret esok hari. Singkat waktu, di malam keempat, Nisa yang sedang berada di rumahnya merasa heran dengan suara aneh yang terdengar seperti ibunya. Lalu, Nisa berusaha mendekati sumber suara yang berasal dari dalam WC. Betapa kagetnya Nisa saat melihat sosok ibunya yang sudah mati berada di WC dan mukbang roti di dalam kloset. Karena kejadian tersebut, Nisa pun syok parah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Kudret yang baru pulang pun kaget melihat kondisi Nisa yang terlihat ketakutan. Setelah mendengar penjelasan Nisa, Kudret pun mengatakan bahwa esok malam mereka harus segera menemui ulama. Di sisi lain, hujan yang deras membuat rumah Aznur gelap karena mati lampu.
Ketika habis mandi, Aznur mendengar suara nyanyian wanita di dalam kamarnya. Erkekmiş çocuğum. Al kendin bak. Betapa kagetnya Aznur saat melihat sosok yang menyerupai Nisa sedang menggendong bayi. Sosok itu pun mengatakan bahwa bayi yang dibawanya adalah bayi Aznur yang cacat, hasil hubungan gelapnya dengan Kudret. Lalu tiba-tiba rupanya sosok tersebut adalah jin yang berniat untuk membunuhnya. Jin itu pun menyalahkan Aznur yang sudah melakukan dosa besar dengan saudaranya sendiri. Di keesokan harinya, Aznur melaporkan kejadian semalam ke si dukun. Aznur pun heran kenapa jin malah mengincarnya. Lalu si dukun berusaha menenangkannya untuk tidak perlu takut karena Aznur tidak memiliki ikatan darah dengan Nisa. Dan tanpa diduga, si mertua yang mendengarkan percakapan tersebut langsung pergi untuk menemui Nisa. Di rumah Nisa, pada saat itu Nisa sedang bersama anaknya tiba-tiba berperilaku aneh. Rupanya, ia seolah mendengar bisikan untuk melakukan bundir. Saat Nisa sudah tergantung, Kudret yang baru pulang pun kaget dan bergegas untuk menurunkannya. Singkat cerita, si mertua sudah berada di rumah Nisa. Ia pun menceritakan apa yang ia dengar dari Aznur. Kemudian Kudret berpamitan kepada si mertua dan anaknya, karena ia akan membawa Nisa ke seorang ulama. Tanpa terasa, malam kelima pun tiba. Pada saat itu Aznur sedang makan, masih kepikiran dengan gangguan jin malam kemarin. Lalu tiba-tiba kali ini Aznur pun dibunuh jin. Karena sebenarnya Aznur adalah sepupu dari Kudret yang tentunya masih bagian keluarga Nisa. Santetnya ternyata blunder ya guys. Di sisi lain, Kudret dan Nisa bertemu dengan ulama. Kudret pun menceritakan bahwa semua keanehan ini berasal dari kelakuan Aznur. Setelah mendengar ceritanya, ulama itu pun bergegas melakukan ruqyah kepada Nisa. Ketika melakukan persiapan, tanpa mereka sadari, Cheida muncul dengan gelagat yang aneh. Setelah persiapan sudah beres, ulama tersebut melakukan doa-doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sen besmele çekeceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Ne yapıyorsun? Sadece cinin canını yapıyor. Nisa'ya bir şey olmuyor. Allahu Ekber. Tanpa diduga, pukulan ulama tadi malah membuat Nisa terbunuh. Kudret pun marah dan menyalahkan ulama tersebut karena ruqyahnya blunder juga. Di saat itu pula ulama itu melihat Cheida dan ternyata Nisa hanyalah dipengaruhi jin karena jin sebenarnya ada di tubuh Cheida. Ternyata alasan Cheida menangis di awal film tadi karena untuk pertama kalinya ia menstruasi. Sementara darah dalam pembalut di WC adalah milik Cheida hingga membuatnya kerasukan. Dan rupanya Cheida yang kerasukanlah yang sudah membuat ibu Nisa meninggal. Setelah semuanya terungkap, ulama itu pun pergi. Kemudian film pun menampilkan sebuah catatan yang menyatakan bahwa semua keluarga Nisa ditemukan meninggal di sebuah ruang bawah tanah. Dan ironisnya, karena tidak ada bukti yang kuat, ulama itu pun akhirnya menjadi tersangka atas kematian mereka. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Menyeramkan sekali bukan? Rasa cinta Aznur kepada sepupunya sendiri membuat ia melakukan segala macam cara untuk mendapatkan cintanya. Meskipun Aznur dan Kudret sudah berkeluarga, kedua saudara ini malah melakukan skandal haram hingga Aznur pun hamil. Tapi karena kelakuan Kudret yang malah mencapakannya, Aznur yang cinta mati lebih memilih untuk membunuh Nisa dengan meminta bantuan seorang kang dukun. Terlepas dari Aznur yang salah dengan mengambil darah milik Cheida,
ia pun lupa dengan konsekuensi jin yang akan membunuh semua keluarga Nisa. Yang tentunya Aznur pun termasuk keluarga Nisa dan berakhir tewas oleh jin Anzar. Di akhir cerita pun Nisa dan keluarganya tewas, sementara ulama yang membantunya malah menjadi tersangka. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Sicin 2014. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.